kita berdua mau bikin best 11 pemain-pemain yang juga menjalani puasa. Dan ini internasional, bro. Internasional. Ini internasional. Ya. Jadi kedepannya juga bukan nggak mungkin kita bakal ngebahas bola internasional juga ya. Harus. Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit. Emang kita nggak berani bersaing sama Anda. Oh, kita juga siaran Euro paling. Yo, anjir. Mainkan. Yo. Gua sudah membuat formasi. Oke, sulit dulu. Gunting kertas putih batu. Cas. Gua belum. Cas. Gua dulu. Gua dulu ya. Ya, lu pilih. Gua dulu ya. Gua akan bikin formasi 4-2-3-1. Tapi nanti kita kasih alasannya ya. Iya. Gua akan bikin tim yang gua pernah tonton dengan mata kepala gua sendiri. Oke. Sepanjang sejarah gua nonton bola dari nothing, bocah gitu, main sampai alhamdulillah jadi kerja kayak sekarang. 4-2-3-1 ini formasi kemenangannya Jerman. Lu pilih dulu pemain, nanti jelasin di akhir ya. Oh, jelasinnya di akhir. Iya ya kan? Terserah sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, formasi gua 4-2-3-1. Yang pertama gua taruh di penjaga gawang dulu ya. Ya. Gua masukin Yassin Bono. Yassin Bono Maroko dan sekarang dia gila duit main di Liga Arab. Maksudnya Saudi dia kan Pro di League. Sevilla kan? Iya, Di benar. Sevilla gitu karirnya tiba-tiba absurd gitu tiba-tiba ke Arab, nggak apa-apa gitu. Padahal udah bener Yassin Bono tuh di Sevilla buat nakutin Cordoba harusnya ya. Waduh iya lagi. Bener. Harusnya. Udah bener itu di Udah situ. bener di situ. Udah bener. Lu tinggal perang ambil balik Cordoba jadi milik Muslim, bro. Salib. Iya. Crusaders anjing. Gue kiper gue Yassin Bono dari Maroko. Sekarang mainnya apa sih? Hah? Sekarang klubnya apa sih? Yassin Al-Ittihad. Bono itu Al Hilal ya? Bukan, Al Hilal masih Mendy. Oh ya, Mendy ya. Yassin Bono di Liga Arab pokoknya. Gue lupa. Tapi bukan Al Nassr kan? Bukan Al Nassr, kipernya orang Brazil, orang Portugal. Al Ittihad yang Benzema bukan Al juga? Ittihad kalau nggak salah yang Firmino deh. Oh, Bobby Firmino, iya. Pokoknya gue lupa Oh, dia. nggak tahu klubnya aneh tuh. Al Hilal. Bukan ya? Ya pokoknya itulah main di Liga Arab. Yassin Bono. Yassin Bono. Oh enggak, ternyata gue mau pakai, iya bener. Gue pakai 352 deh. 352 ya Gue udah. 352. Kiper tetap kan? Kita tetap Yassin Bono. Oke, 3 back di belakang. 3 back di belakang. Ini bener-bener yang pernah gue tonton dan Iya. dia main bagus ya. Bener. Dia pernah main bagus ya. Gue taruh Short dan Mustafi, bro. Goblok Jerman. Ya, legendanya Sampdoria, bro. Lagi ada Arsenal. Gua kaget tuh pas Serdar Mustafi itu dulu pertama gua kenal sebagai pemain Sampdoria. Sampdoria terus pindah ke Valencia dulu. Valencia. Habis itu di Arsenal. Abis main bagus sama timnas Jerman, dia ambil Arsenal ya. Tapi di Arsenal juara FA Cup, juara Iya. Europa, Enggak, juara. Kalah dia sama Chelsea ya. Ini Community Shield. Community Shield ya, dia tetap jadi pilihannya Emery waktu itu. Ya. Dan Mustafi gue masukin. Nanti gue sebutin alasannya. Ya. Terus satu lagi, 3 back tengahnya ini yang pernah gue tonton juga. Baru satu, coy. Iya, 2 lagi. Dua lagi. Adil Rami ya, AC Milan. Repis anjing. Adil Rami main Piala Dunia 2018. Main. Adil Rami. Dia di squad. Dia ada di bukan squad. pemain inti, tapi bukan ada pemain di squad, inti, ya. benar. Satu lagi Erik Abidal. Oke, Erik Abidal. Oke. Ini nggak bisa dilawan. DM Yaya Toure. Yaya Toure. Oke. DM gue taruh Yaya Toure. Central midfieldnya 2 gue taruh Sami Khedira. Nah ini satu sebenarnya unik, dia nggak Muslim by lahir, tapi dia mau alaf karena dia nikah sama kalau nggak salah orang Belanda keturunan Maroko deh, Clarence Seedorf. Iya, gue juga baru tahu kalau dia mualaf. Dia mualaf. Tapi mualaf juga belum 10 tahun yang lalu, baru kemarin kan baru 5 tahun. Kemarin. 5 tahun, 6 tahun lah ya. Dia meninggal bakal jadi Islam dong. Iya, benar. Iya, Clarence Seedorf. Waktu dia di prime permainannya, dia tuh belum jadi muslim. Belum. Gue juga baru dapat kabarnya itu ya. Gue dari IG-nya dia. Lihat IG waktu itu tiba-tiba absurd banget. Mungkin karena timnas sekarang begitu ya. Pemain-pemain Belanda tuh suka masuk Muncul. gitu loh. Clarence Seedorf bro tiba-tiba random banget masuk. Oh, Sama iya. istrinya ngucapin Ramadan Mubarak gitu. Buat tahun ini. Iya. Ya sekitar 2019-an lah ya, kalau nggak salah ya. Nah, terus ada 2 sayap dong. Ya, Sayap. wingback ini ya. Sayapnya langsung nyerang, gua taruh Muncul. Riyad Mahrez sama Mo Salah. Bangsat. Iya, apa. Riyad Mahrez. Wah, Ini ini- dua-duanya kiri ya kan? Nah, yang inverted biarin Mahrez. Iya, yang inverted biarin Mahrez. Cing, ini nggak pakai wingback nih, goblok formasi. Salah yang di kiri. Iya, boleh. Depannya nih 2 berarti. 2. Muslimnya tapi indie nih. Indie. Ini indie banget nih. Satu Edin Dzeko, satu lagi Frederick Kanute. Kenapa ini?
Wah, Indi bro, karena di antara striker-striker lain masih banyak yang lain. Masih banyak yang lebih bagus. Ada Ba, Cisse. Oh iya. Iya kan? Kirain muslimnya yang indie. Oh enggak dong. Pemainnya ya. Pemainnya. Ah, muslimnya udah muslim. Muslim beneran. Dzeko sama Kanute. Kita boleh dikit bahas. Terus Dari kiper tadi udah lah ya. Maksudnya udah. Bagus lah emang. Cadangannya dong. Gue masukin cadangan. Ya udah, cadangan 3 ya? Super sub aja, super sub sama super sub doang satu. Ya. Super sub aja satu gue masukin. Ini favorit gue, tapi dia nggak suka Paul Pogba. Anjing. Bro, tiap tahun umroh. Iya benar. Tiap tahun umroh, gila. Paul Pogba sebelum World Cup 2018 dia umroh. Anjing. Dan kaptennya gue kasih ke Erik Abidal. Nah pelatihnya Fatih Terim. Fatih Terim Turki. Ini mau gue bahas dulu atau lu dulu nih? Lu bahas dulu deh. Bahas dulu gue ya. Lu dulu aja, lu dulu. Jadi nanti kita bahasnya bareng-bareng. Ntar orang-orang lupa lagi. Oke. Ya alasan gue masukin Yasin Bono itu ya 2022 Maroko tuh siapa sih? Dia baru lolos Piala Dunia lagi sejak 1998. Ya kan? Benar. Sejak 1998 dia lolos 2018, 2022. Jadi dia back to back tuh dengan generasinya, dan Bono salah satu kiper yang menurut gue di tahun itu kayaknya memang deserve dia dapat Golden Gloves gitu. Ya, dan dia juga kayak dapat momentumnya di tahun itu ya. Karena di 2022 tuh dia tuh bawa Sevilla juga juara Europa League. Dia ngalahin Juventus soalnya. Ngalahin Juventus dan karirnya. Tapi di finalnya lawan siapa lupa lagi, tapi emang itu kayak momentum tahunnya Bono aja gitu. Dan dia satu-satunya pemain yang bikin Cristiano Ronaldo nangis keluar lorong ganti pemain. Oh iya benar. Adu penalti ya? Nggak adu penalti, tapi dia nepis peluang terakhir Ronaldo. Oh iya. Oh bukan ya? Bukan, Yasin Bono. Nah, ini dia 3 back-nya nih. Boleh. Gue bahas dari Adil Rami dulu ya. Adil Rami boleh. Adil Rami tuh pemain yang balik lagi kayaknya agak sial buat ada di generasi yang bagus gitu. Karena dia selalu ada di klub-klub yang oke. Enggak. Sevilla. Nah, iya boleh. Boleh kan? Iya. Sevilla. Lu sebutin dulu, gua punya alasan ntar. Milan. Iya. Terus apalagi ya? Valencia, bener. Prancisnya dia apa sih, lupa gue. Prancisnya tuh Lille. Oh iya Lille, bener. Wah itulah. Dan out of nowhere, Deschamps manggil dia di 2018. Gue setuju kalau Adil Rami itu di awal kemunculannya back yang promising. Badannya gede banget. Posturnya bagus. Iya. Teknisnya bagus. Tapi satu kekurangan Adil Rami, milih pindah ke Milan. Milannya lagi jelek. Oh iya ya. Dia ke bawah jelek di situ. Iya. Karena kan pas dipanggil 2018 itu dia tuh pas rebound sama kalau nggak salah Valencia deh. Di Milan tuh udah hampir-hampiran kacau ya. Ya, tapi Adil Rami gua masukin karena sebenarnya banyak sih back-back lain pilihannya. Nah, Mustafi nih. Mustafi ini kalian yang nggak melihat dia di Valencia dan timnas Jerman 2014 merugi. Sumpah. Karena dia di Arsenal pleset kan ada momen. Dia di Arsenal aneh banget itu. Tapi bener sih gue pas Arsenal merugi. Kalian nggak nonton Mustafi di Sampdoria, di Valencia, merugi. Karena gue juga pas ngeliat Arsenal rekrut Mustafi ini, wah gue bilang Arsenal boleh juga nih rekrutannya kan. Iya. Dia profil bagus, bener. prestasi bagus. Abis juara dunia lagi kan. Abis juara dunia pas ke Arsenal. Dia anjing tukang joget dia. Kayaknya dia kebawa kultur Arsenal. Kayaknya kebawa kultur Arsenal, makanya jadi amburadul. Dan waktu itu dia duetnya sama Sokratis. Oh, anjing ya, Sokratis ya. Sokratis sama Mavropanos yang aneh-aneh gitu lah. Aneh itu mah. Backnya pokoknya aneh-aneh, tapi itu pelatihnya Unai Emery bukan sih? Sempat Wenger. Dia rekrutan terakhir Wenger. Oh iya, Wenger perpindahan ke Unai Emery. Dia rekrutan terakhir Wenger. Tapi di timnas Jerman 2014 Mustafi ini kayak kepingan yang dibutuhin Jerman gitu. Benar. Mertesacker tuh lambat banget. Gak bisa kalau ngandelin dia. Iya. Dan Mats Hummels nggak mungkin sendirian dong. Iya. Terus masih ada Howedes juga kan. Howedes buat main di kiri. Benar. Iya benar. Buat main di sayap kanan karena kirinya lam. Jadi Mustafi ini spesies unik Jerman loh. Jadi makanya gue gak anjir. Dan namanya kan nggak Jerman banget dong. Iya. Mustafi. Nama depannya siapa sih? Shkordan ya benar. Ya, Turki Arab gitulah. Jadi gue masukin. Nah, satu lagi Abidal. Tapi wait, Mustafi itu looknya Eropa banget tapi ya? Iya, looknya look Turki lah. Iya, look Turki, bewok gitu terus. Ya, next. Ini. Nah, Abidal. Abidal. Wah, nggak ada yang bisa buat nggak ngejelasin Abidal, dia pemain kuat sih.
Bro, ngalahin kanker 2 kali, bro. Bener sih. Bener. Dan itu orang biasa ya, lewat itu kata gue mah. Lewat Iya, itu. iya. Kalau orang biasa lewat itu. Eric Abidal tuh, gua pertama tahu dia pas main di Olympique Lyon. Iya. Itu udah bagus banget sih. Iya. Tipikal back Perancis yang era sebelum era modern lah. Era Iya. modern kan fullback tuh tipikal yang jago nyerang. Iya. Oh dia balance. Dan yang Tapi nyerangnya juga nggak jelek gitu. benar. Dan yang gua apa namanya put Eric Abidal di sini, gua taruh Eric Abidal di sini. Setelah sakit, dia milih main di top flight, pindah ke Monaco-nya Mbappe, cuy. Benar. Iya. Orang sakit mana yang orang sakit kan biasanya udah gue main aja deh liga-liga yang Ya, benar. Dia main di Monaco sama Berbatov, sama Mbappe. Oh, itu bagus sih. Sama Falcao, Moutinho ya. Coutinho, Subasic. Benar. Dan semifinal waktu itu. Ya, Tapi gue lupa Abidal masih ada. kalahnya sama lawan Juventus itu. Kalian bisa tuh. Ada Kamil Glik di situ. Oh iya, baiknya Kamil Glik bener. Jadi menurut gue dan Abidal ada di satu generasi di mana semua orang takut sama Barcelona. Iya benar. Wah, Karena itu juga jadi kepingan bagus di kiri. Ya makanya Karena di kiri kan ganti-ganti terus kan. Itu belum ada Alba, by the way. Iya. Itu belum Alba ada. masih di Valencia. Alba masih di Valencia. Nah di kiri tuh ganti-ganti terus dan belum dapat yang bagus. Adriano Korea. Benar. Tapi adanya kan nyerangnya doang. Iya. Kan? Abidal. Tapi tahu nggak satu momen yang buat gua tuh kayak apa ikonik aja buat gua Abidal. Sama Abidal. Pas dia Abidal yang sembuh kanker itu. Terus si Puyo mau ngasih piala. Alex Song. udah kegeeran mau disuruh angkat piala. Ternyata Abidal yang di belakangnya. Anjing itu goblok banget Alex Song. Iya. Lu siapa Alex Song aja? Ngerasa lu bakal angkat piala duluan dibanding Abidal aja. Abidal gila banget sih. Abidal salah satu pemain yang benar-benar punya hasil tinggi gitu. Ya, Abidal tuh di Barcelona. Fullback kirinya Prancis 2006. Iya, dan ya apesnya Abidal adalah dia nggak sempat ada di generasi 98. Jadi dia lahir di generasi sesudah 98 dan ketika dia muncul Prancis nggak juara gitu. Prancis generasi buruk sih sebenarnya ya. Iya. Itu 2006 emang magical aja. Pemain-pemain tua Prancis turun gunung dan jago lagi ke Prancisnya gitu. Benar. Ini jadi yang gue tonton ya. Ya. Kenapa nggak masukin Zidane? Karena gue nggak sempat nonton Zidane. Jujur-jujuran aja. Gue nonton Zidane dia jadi pelatih. Udah jadi pelatih. Jadi insiden dia headbutt Materazzi itu pertama kali gue nonton Zidane. Dan terakhir kali. Anjing. Lanjut. Gelandang. Wah, Yaya Toure, men. Cuma ada 2 pemain Afrika di Premier League yang gue taruh di top 2 legend. Toure dan Drogba. Betul. Dua-dua dari Pantai Gading. Wah, Toure gila banget, men. Badan. Itu tank sih. Tank gitu. Tank udah gede, kenceng lagi larinya. Lu tahu nggak dulu tuh di PES atau FM ya ada satu kategori yang menggambarkan banget Yaya Toure. Apa tuh? Kan kalau gelandang tengah, misal lu tipikal apa sih? Gua deep playmaker. Oh, gua box to box. Oh, gua ball winning midfield. Oh, gua lebih ke apa? Yang sekarang tuh yang apa? Barella tuh lupa lagi. Mezala. Oh, gua regista. Ada satu yang jadi kategorinya Yaya Toure. Apa tuh? All round midfield. All round midfield. Dan itu bener kan kebukti di Iya, permainannya. kebukti banget gitu. Jadi Yaya Toure adalah tipikal orang yang butuh di tangan yang tepat dan di momen yang berbeda. Di Barcelona, apakah dia gagal? Enggak. Juara Liga Champions ya kan? Bener. Tapi Dia tuh pencetak gol satu-satunya di final Copa del Rey lawan Athletic Club Bilbao. Ya, tapi Itu zamannya Guardiola di yang treble winner itu. 5 mending. Oh iya 5 5 itu. Tapi ketika dia di Manchester City dikasih kebebasan dan kesentuhan yang pas, dia monster, bro. Dia gila banget. Dan yang gua masukin Yaya Toure di squad muslim gua karena dia adalah orang yang sampai membuat pemiliknya Manchester City nyediain musola di City of Manchester. Mantap. Etihad. Di Etihad. Tapi yang lucu tuh maksudnya Yaya Toure tuh dulu kan sempat trial kan di Arsenal kan. Ya. Sama Wenger. Kayak kurang bagus gitu ya. Dia emang aneh itu. Terus dia pindah ke Olympiakos, anta beranta juga kan maksudnya. Iya. Kalau lu gagal trial di Inggris, Arsenal, di ya, Inggris harusnya di level yang harusnya sama masih di kalau nggak ke Jerman, ke Iya. Spanyol, nih ke Yunani nih ke Olympiakos, tapi di situ Ya, dia bounce back, dia jadinya jago di banget. situ. Dan gue baru sadar juga si Yaya Toure ini pernah main sama Rivaldo ternyata. Ya, Itu di Olympiakos. terakhir Rivaldo ya. Iya. Terakhir Rivaldo dan Yaya Toure menurut gua fan City ya klub lo nggak akan punya 9435 something itu kalau nggak ada Yaya Toure di situ.
Lu punya Aguero, lu punya Zeko, lu punya Silva. Men, inget nomor 42. Itu tuh Wah, itu gede banget. prime-nya Yaya Toure bisa cetak gol dari mana-mana itu. Iya makanya. Luar kotak penalti. Nendang udah kayak effortless aja gitu, Effortless. kayak tendang gol gitu aja. Parah banget. Yaya Toure Roberto gila. Mancini, Manuel Pellegrini dulu pelatihnya ya. Iya. Yang nanganin Yaya Yaya Toure. Pellegrini sampai terakhir ya Guardiola. Ya dia tuh cabutnya karena Guardiola lagi. makanya gue suka Pep Guardiola tuh. Ya itu bahasa lain lah. Satu lagi, Oke, next. gue taruh Clarence Seedorf di central midfield. Gue lihat dia pas Milan juara 2007, sama akhir-akhir dia di AC Milan. Gue suka Seedorf itu kayak, menurut gue ya, main bola tuh kayak Seedorf gitu. Ya hantam aja udah, Bener. hantam aja. Badan, maksudnya kalah badan nih, kalah postur. Oke, di Milan waktu itu ada Pirlo, ada Gattuso ya kan. Ada Ambrosini. Ada Ambrosini, punya pemain-pemain stylish kayak Kakak. Mereka udah punya otaknya, ya udah gue yang muscle gitu. Gue yang otot. Iya. Seedorf. Ada satu cerita menarik tentang Seedorf ketika dia di Milan. Jadi dulu itu dia kan datang dari Inter kan. Iya, dia datang dari Inter. Rambutnya masih gondrong. Ada dua cerita menarik jadi. Yang pertama gue pengenal Seedorf pas masih di Inter. Iya. Karena dulu head to head banget sama Edgar David. Sama Edgar David ya. Maksudnya Belanda sama Belanda. sama-sama Belanda, Suriname, sama-sama putih gitu kan. Terus rambut sama-sama gondrong Iya, yang model aneh-aneh. Dua di lapangan tengah itu jadi momen ikonik gua waktu kecil. Dan mainnya jago. Dan ternyata pas gua lebih mengerti bola, Seedorf dan Edgar David itu beda karakter. Makanya bisa main bareng. Edgar David lebih defense, lebih pitbull lah, lebih petarung. Ya, lebih pitbull. Kalau Seedorf tuh sebenarnya tuh gelandang flamboyan sebenarnya. Iya. Cuman orang ketutup sama warna kulit aja. Padahal dia tuh bisa disandingin dengan pemain-pemain kreativitas lainnya yang ada di era situ gitu. Ya bisa kayak Zidane, Josh Haji dan lain-lain lah. Tapi ketutup yang kedua adalah gua inget di 2008 dulu Ronaldinho mau dibuang sama Barcelona. Iya. Dan tim yang terima Ronaldinho yang siap untuk Milan ya. menggunakan jasanya adalah Milan. Tapi Seedorf tuh kayak oke, Ronaldinho mau ke sini. Tapi sorry, nomor 10 gak bakal gua kasih. Karena lu sama gua pasti tetap jago gua gitu. Dia masih punya mental gitu. Benar. Emang nggak ngomong literally gitu, cuman gue suka mentalnya gitu kayak oke, lu punya Ballon d'Or tapi ya gue juga jago gitu. Dan lu nggak layak dapat nomor 10 gua gitu. Hanya Ronaldinho pakai nomor 80 di Milan. Pakai nomor tahun kelahirannya ya. Nah, satu lagi, Sami Khedira. Iya. Wah, ini kalau ada kepingan yang gue rindukan buat nonton bola sekarang tuh pengen ke Khedira sih. Benar. Kayak di semua klub fungsional, jago, juara. Kurang apa? Udah ganteng lagi kayak Aryo Wahab. Istrinya juga model Iya kan? model Jerman lagi. Dia masuk ketika orang semua ngeraguin karena orang udah taunya Ballack, Schneider, Schweinsteiger. Ini siapa nih? Ada heritage Jerman, orang Tunisia. Tapi pas main, main Brazil dihancurin 2 gol sama Khedira. Di Madrid dia jadi kepingan pas sama Alonso cabut, dia duet sama Kroos jadi juga, duet sama Kakak sempet ya, sama Kakak sempet juga, oke. Jadi dia tuh nyetel sama siapapun, pindah ke Juventus nih. Nah, jago juga kan? Jago juga. Tandem Gitu. sama Miralem Pjanic itu gokil banget. Ditambah setelah itu ada Matuidi juga, dia bisa main bertiga gitu. Dan final Liga Champions juga kan? Beda lagi cuman kayak itu mah emang gak beruntung aja Juve. Apes. Juve ketemunya yang pertama Prime BBC, yang kedua Prime-nya MSN kan. Khedira itu wah master kelas. Satu yang ngebuat gua juga kagum sama Khedira. Yang pertama, dulu tuh Jerman kalau ngelihat ada pemain tengah posisinya tinggi kayak Simon Robles, kayak Tim Borowski, itu Ballack. Kesannya tuh full power gitu. Kesannya tuh tarung, energik, baku pukul, sliding-slidingan. Ternyata dia enggak gitu. Makanya. Dia stylish, 1-2 sentuhan, dia nemuin ruang kosong. Emang ini pemain yang jarang sih. Dan kalau lu nonton, pemain ini nggak kelihatan jago. Ya biasa aja. Kayak biasa aja. Kayak apa sih, orang cuma passing-passing doang. Tapi tiba-tiba bisa ngasih assist, tiba-tiba ngasih key passes, tiba-tiba cetak gol gitu. Di momen yang kita nggak tahu gitu. Ada satu momen yang bikin gua kesel. 2000 berapa ya? 19 atau 2000. Pokoknya kalau nggak salah sebelum Covid. Juve lawan Milan. Juve ketinggalan di kandang sendiri lawan Milan babak pertama. Dan stuck sampai menit 60. Harusnya Allegri nurunin striker dong. Iya. Ini
Itu tahun pertama Ronaldo. Atau pertama Ronaldo. Gue bilang, ini striker nih butuh nih, mau scan gitu. Siapa lah? Khedira nih maksudnya. Masukin Khedira. Ngapain lu masukin Khedira anjing, gue bilang. Kita butuh pemain yang bisa nyerang. Habis itu Khedira 1-1 gue pengen jadi menang 3-1. Anjing jago emang Khedira. Jago, Bro. Bangsat gue bilang ini. Khedira itu Anjing itu gue kayak digampar. Lu tahu apa tentang bola anjing gitu anjing. masterpiece Sami Khedira. Nah, tadi gue langsung naruh 2 sayapnya nyerang semua. Riyad Mahrez dulu ya. Iya, Riyad Mahrez unik lah di sepak bola dunia, unik gitu, maksudnya dari Le Havre yang nggak jelas gitu, ditanganin sama Ranieri, jadi pemain besar di City, orang ngira dia lewat semusim nih, enggak dong. Iya. Malah makin banyak pialanya. Dan dia sebelum dia terkenal sebenarnya dia udah jadi bagian dari tim nasional Aljazair gitu, tapi namanya makin terangkat, tapi ya kayaknya dia sama kayak Bono ya, butuh duit juga, jadi dia mirip main sama Firmino ya, dan nggak ngelanjutin karirnya di Eropa, tapi menurut gua Mahrez tetap tercatat sebagai salah satu pemain legendaris di Inggris. Salah satu pemain yang first touch-nya gila. Iya. Sentuhan pertamanya nggak pernah meleset, dan sampai musim ini nih gua ngelihat City belum nemuin pengganti Mahrez dengan level yang sama. Bener. Mungkin kayak main bisa diganti sama siapa, Omar Mahmoud, Matheus Nunes. Tapi dengan level yang bisa ditawarkan oleh Riyad Mahrez itu belum ada. Belum ada, Bro. Nah, makanya satunya lagi adalah Mo Salah. Kalau ini luar biasa ini. Ini aneh sih kalau Salah tuh kabarnya kan dia mau pindah klub. Kayaknya Salah ngincer gelar individu yang belum dia dapat deh. Ballon d'Or ya? Ballon d'Or kayaknya. Mungkin dia pengen jadi pemain Afrika lagi yang dapat Ballon d'Or. Dan Salah gila banget, men. Gue sebagai fans United ngerasa kayak nonton Salah tuh ya seneng aja gitu. Kayak orang main bola lepas gitu, dan dia tuh karirnya kan begini nih. Karirnya naik turun. Bener. Fiorentina, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma. Maksudnya lu nonton Salah di Liverpool kan ketika dia udah nih. Tapi fase-fase sebelumnya tuh Salah kayak nggak nyerah gitu loh. Iya. Jadi di Basel tuh dia sempat jadi fenomena karena dulu mempersulit Chelsea di Champions League ya. Champions League lupa lagi ya antara itu. Tapi emang itu momen dimana Chelsea kayak kegampar gitu. Jadi ini ada pemain jago dari Basel gitu kan. Postur kecil, rambut ikal gitu kan. Rambut ikal dibawa ke Chelsea-nya zamannya Jose Mourinho. Ya, yang kedua. Dan kayaknya Jose Mourinho belum menemukan cara bagaimana mainin Salah, dan ya dulu juga dia pengalamannya dan tekniknya belum sekumplit sekarang mungkin. Terus dia pindah ke Fiorentina dipinjemin. Nah ini nih. Coppa Italia lawan Juventus kebobolan, men. Makanya. Dia dapat umpan terobosan gitu kayak dia cepet motong bola, Storari jebol, dan gua ngerasa anjing ini pemain kan badannya kecil ya. Iya. Tapi di Italia itu kuat banget mainnya. Kalau sekarang udah jadi bulking ya. Dulu. Ini banyak kecil ya, belum jadi tapi di body sama back Italia itu kuat gitu. Iya. Dan puncaknya pas dilatih sebelum ke Liverpool, pas di Roma, bawa Roma ke semifinal Liga Champions kan? Iya, yang sama enggak deh, udah ngelawan Barcelona dia. Cuman tapi udah enggak. Itu yang Manolas. Oh iya ya? Iya, itu dia. Ada ya? Itu dia. Itu jersey Nike pertama yang masih sponsorless gitu. Nah, itu tuh di situ kayak kan itu Totti udah mulai menua kan. Iya. Ketergantungan atakan Totti itu digantikan dengan adanya Edin Dzeko di depan dan Mo Salah di kiri. Dan Salah tuh ngubah pattern pemain-pemain asal Afrika dan ngasih secerca harapan baru buat pemain-pemain ras Arab bisa berprestasi di. Dan kalau disadari Salah ini memberikan dimensi bahwa winger itu bisa jadi playmaker yang tetap ada di samping gitu. Iya. Mungkin kita punya Messi yang mungkin GOAT lebih apa. Coba kayak di Messi permainannya tuh Salah tuh beda aja gitu. Ada sama-sama kiri, sama-sama main di kanan, sama-sama pendek, tapi kalau lu lihat Messi dan Salah tetap beda. Salah tuh kayak lebih direct aja. Messi kan gocek apa gitu kan. Kalau Salah tuh kayak simpel aja, nerima umpan, kotak-katik 2 kali, kalau enggak langsung dia shooting keluar kotak hati. Gila sih ini pemain. Gokil. Nah, 2 terakhir di depan ada Edin Dzeko. Wah, gokil ya, apa ya, ngelihat Dzeko itu di City salah satu pemain yang kayak apa ya, dia badannya tinggi
terus klinis aja gitu di depan gawang. Sebenarnya gue udah pernah lihat dia dari Wolfsburg sih, cuma di City itu menurut gue peak levelnya Dzeko, dia bertahan cukup lama dan ternyata ketika pindah ke klub-klub Italia makin jago. Makin komplit. Makin komplit, umurnya makin tua tapi makin jadi gitu kan. Roma, Inter, terbaik lah. Ya gue nggak bisa ngedeskripsiin Dzeko lebih karena gue nikmatin permainannya. Sama terakhir Frederick Kanute. Lu nonton juga nih ya? Frederick Kanute gue nonton. Yang masih gue ingat adalah dia buka jersey, itu dia adalah pemain pertama yang menyuarakan tentang Palestina. Benar. Dan dia langsung dihukum berapa pertandingan waktu itu langsung jadi perdebatan. Dia pemain terbaik Afrika juga. Dia dari Mali dan setelah kayaknya dari Kanute itu pemain-pemain Mali ngekor tuh di belakang. Oh iya, jadi generasinya tumbuh ya? Jadi banyak. Generasinya tumbuh ya? Seydou Keita, ya kan? Itu Sadio Mane. Mane Senegal, Cuk. Oh, Senegal. Mane Senegal. Anjing ketuker. Sama emang. Mane Senegal gitu. Mali siapa lagi ya? Mali banyak sih yang itu Nabi. Itu Guinea, Deng. Mirip-mirip juga. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya Kanute. Gua masukin Kanute dan pelatihnya Fatih Terim. Emang lu nonton waktu tadi? Turki yang 2008. Oh, oke. Turki yang 2008. Kemunculan Arda Turan tuh. Kemunculan Semi-Sentruk Arda Turan situ. Arda Turan, Volkan Demirel masih di situ. Demirel, terus Madrid Hamid Halil, Hamid Altintop, Emre jadi kapten. Emre. Gak ada yang tahu Turki sebelumnya, di bawah sampai semifinal. Itu kalau bukan karena Jerman awalnya jogi ya, Turki yang ke final. Harusnya ya. Harusnya. Karena itu lawannya Jerman yang lagi jadi Jerman gitu. Iya, benar. Jadi apes aja nih gitu. Itu gokil aja. Gue sih nggak nonton Fatih Terim di klub-klub sebelumnya ya, kan pernah di Milan gitu-gitu. Galatasaray gue nggak nonton, tapi gue lihat Turki, udah cukup dan menggambarkan. Fatih Terim tipikal pelatih yang bisa namanya dikenal dari Turki. Jarang banget kan pelatih Turki yang terkenal. Iya. Ya kan? Iya. Maksudnya kita ingat Nggak pertama ada. pelatih Turki ya udah Fatih Terim gitu kan. Iya, nggak ada udah. Itu udah semua berarti. Udah semua dan satu lagi. Paul Pogba cadangan ya? Pogba. Pogba ini Jago banget sih bangsat anjing. Iya, apa ya? Gue suka ngeliat gaya main orang yang effortless kayak Pogba gitu. Iya. Dia udah punya skill, badannya gede, tinggi gitu, terus cara nendang-nendang bolanya tuh unik banget. Ini yang di Juventus yang pertama ya? Iya. Yang Juventus yang pertama ya? Dan awal yang MU Dybala gitu. Enggak sih, di MU agak enggak ya? gimana ya malah. Enggak, sebelum yang di MU yang pertama kan belumnya masih kecil. Enggak, maksudnya yang MU yang 100 juta. Enggak sih. Oh. Enggak sih. Yang meskipun dapat Europa League ya? Meskipun dapat Europa League dan dia golin gitu, tapi agak feel-nya Pogba buat main bola udah beda di situ. Oh, lu dapetnya pas di Juventus Pas di Juventus, main gila banget main yang golnya lawan yang begini nih bolanya nih. Lawan Udinese sama Apa Sampdoria itu kalau nggak salah, gue lupa. Menurut gue, Sampdoria. iya. Dan ya udah, menurut gue itu 11 terbaik gue.